warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, nama saya Lia Barka dengan NIM 20070-5036. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi analisis tingkat kesehatan bank syariah menggunakan metode RGC untuk memenuhi tugas akhir dari mata kuliah analisis keuangan bank syariah. Pembahasan pertama yang saya akan bahas tentang analisis laporan keuangan. Analisis laporan keuangan adalah metode atau teknik analisis atas laporan keuangan yang berfungsi untuk mengubah data yang berasal dari laporan keuangan sebagai bahan mentah dan informasi yang lebih berguna dan lebih mendalam dalam teknik tertentu. Faktor utama pada umumnya mendapat perhatian oleh para analisis, di antaranya likuiditas. Itu kemampuan perusahaan atau bank dalam memenuhi kewajiban jangka pendek saat jatuh tempo. Lalu ada solvabilitas, kemampuan perusahaan dalam memenuhi semua kewajiban maupun dari jangka pendek ataupun jangka panjang. Lalu ada rentabilitas atau probabilitas dalam sanggupan bank dalam memenuhi kewajiban dalam periode tertentu sebagai atau kemampuan perusahaan dalam memenuhi semua kewajiban baik jangka pendek maupun jangka panjang. Lalu ada rentabilitas atau probabilitas yang menunjukkan perusahaan dalam memasukkan laba dan ada stabilitas dalam fokus-fokus lainnya. Lalu peraturan Bank Indonesia dalam peraturan Indonesia nomor 13/1/2011 tentang penilaian tingkat kesehatan umum, maka bank diwajibkan melakukan penilaian sendiri atas soft assessment yang menggunakan pendekatan bank dalam tingkat kesehatan banking rating atau biasa disebut ERBR, baik secara individual atau konsolidasi. Pengertian penilaian tingkat kesehatan bank terdiri dari tingkat kesehatan bank adalah hasil dari penilaian kualitatif atas berbagai aspek berpengaruh terhadap kondisi melalui kuantitatif atau kualitatif terhadap peraturan permodalan, rentabilitas, likuiditas terhadap kondisi suatu pekerjaan bank. Penilaian kualitatif atau penilaian kuantitatif terhadap faktor permodalan, kualitas aset, manajemen, rentabilitas, solvabilitas, probabilitas. Lalu adanya analisis tingkat kesehatan bank ini untuk memenuhi apakah bank tersebut cukup sehat atau tidak sehat. Dalam penilaian kesehatan bank penilaian kesehatan bank dinilai berbagai aspek untuk memenuhi bank tersebut kondisi sehat atau tidak sehat. Dalam penilaian kesehatan merupakan instrumen dari pengawasan terhadap sektor perbankan dalam internasional yang diawasi oleh OJK. Melalui penilaian berhasil dari analisis kesehatan suatu bank, maka OJK ini akan efektif
menentukan kebijakan dalam suatu evaluasi dalam kinerja yang dilakukan oleh bank. Lalu pembahasan kedua yang saya akan bahas tentang metode RGC, ya, di mana Bank Indonesia akan mengeluarkan peraturan PBI nomor 13/1/PBI/2011 dan surat edaran Bank Indonesia nomor 13/24/DPMP yang mulai berlaku Januari 2011 menggantikan cara lama dengan menggunakan metode CAMELS menjadi metode RGC. Dengan metode RGC ini unsur-unsur yang digunakan melihat kesehatan bank ini, yaitu dengan RGC ini unsur-unsur yang digunakan untuk melihat kesehatan bank menggunakan metode CAMELS menjadi metode RGC. Dengan metode RGC ini, unsur yang melihat kinerja kesehatan bank itu yang pertama itu resiko fail, good government, ada earning, keempat ada capital, yang S itu survival. Adapun ada resiko fail itu adalah resiko pembiayaan menggunakan resiko IMPF atau financing atau likuiditas menggunakan rasio FDR atau financing ratio. Adapun pembiayaan menggunakan rasio NPF, non-farming financing, ada resiko likuiditas menggunakan rasio FDR atau financing deposit ratio. Untuk rasio kredit untuk NPF dengan ditunjukkan besarnya NPF yang merupakan proses kredit bermasalah atau kriteria kurang lancar digabungkan kredit macet. Digabungkan dengan kesehatan bank. Dengan rasio ini diidentifikasi oleh rasio bank kerugian bank, laba naik atau laba turun disebut negatif. Rumus NPF ini pembiayaan bermasalah dibagi jumlah permasalahan, dan FDR ini di mana resiko kredit ini terhadap deposit financing ini kemampuan bank membayar kembali penarikan dana oleh deposit menggunakan kredit yang diberikan oleh likuiditas. Untuk FDR ini jumlah pembiayaan dibagi total dana pihak ketiga. Yang kedua ada good government atau GCG atau penempatan tingkat atau GCG dibalas analisis komparatif dan terstruktur dalam penilaian prinsip LCG bank dan informasi lainnya dengan LCG bank. Dalam SBI garing 15 garing DPNP dan 2013, bank diharuskan melakukan penilaian sendiri atau pelaksanaan GCG. Nilai komposisi GCG dalam pelaksanaan GCG, nilai komposisi GCG membantu dalam JGC kesehatan bank seimbang. Yang ketiga ada earning secara integrasi, penetapan earning sendiri atau profit, stabilitas
sesuai dengan komparatif terstruktur pada parameter atau indikator rentabilitas yang tertentu dari laporan keuangan bank secara kontabilitas oleh keuangan lainnya terpengaruhi oleh model bank yang menciptakan bank. Penilaian penilaian kualitatif dan kuantitatif bank. Korelasi penilaian rentabilitas berdasarkan komparatif dan struktur dalam parameter atau indikator rentabilitas tertentu yang dihasilkan laporan keuangan bank secara kuantitas dan informasi keuangan lainnya yang mempengaruhi modal bank yang menciptakan laba. Penilaian kualitatif dan kuantitatif rentabilitas sesuai dengan faktor. Pendekatan kualitatif berdasarkan surat edaran Bank Indonesia nomor 6/DPNPND/2011 antara lain dilakukan penilaian terhadap komponen-komponen sendiri